lanjutin. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain sheetnya buat kalian. Ketika cinta harus bersabar, part yang ke-7. Kulihat jam tanganku sudah menunjukkan pukul 17:15. Putuskan untuk menelpon Mas Yusuf. Namun tak ada jawaban dari Mas Yusuf. Ada apa ya dengan Mas Yusuf? Aku benar-benar sangat gelisah. Tiba-tiba ada seorang akhwat yang sangat aku kenali, wajahnya bahkan tak pernah bisa aku lupa, menghampiriku sambil tersenyum. "Assalamualaikum," ucapnya dengan lembut. "Waalaikumsalam," jawabku, sambil melemparkan senyumku juga padanya. "Wan, kamu Dinda kan, istrinya Yusuf?" "Iya, kamu pasti Alifah," jawabku menimpalinya. "Iya, aku Alifah. Kamu masih ingat aku? Bukankah kita belum pernah berkenalan?" "Bagaimana mungkin aku lupa? Suamiku kan pernah menyebut namamu ketika kamu datang ke pernikahanku," kataku. "Oh, syukurlah kalau kamu masih ingat. Aku pikir kau tak akan mengenaliku," katanya. "Tenang saja, aku selalu berusaha untuk mengingat orang-orang yang pernah aku kenal." "Oh iya, kamu ikut acara ini?" "Iya, kamu sendirian? Yusufnya mana?" "Mungkin sebentar lagi akan sampai," kataku. "Tadi kami janjian untuk bertemu di sini." "Oh begitu," sahut Alifah dengan datar. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Oh iya, hampir lupa tugasnya padaku." Dia mengambil sesuatu dari dalam tasnya. "Ini," ucapnya sambil memberikan sebuah undangan pernikahan berwarna biru tua padaku. Aku menerimanya. "Ini undangan pernikahanku, datang ya," sambungnya. Aku menatapnya sesaat, lalu kubuka undangan itu. Di situ tertera nama Alifah Oktaviana menikah dengan Guntur Maulana. "Selamat ya," ucapku padanya. "Kalau begitu aku ke dalam dulu ya. Jangan lupa datang bersama suamimu di hari pernikahanku nanti," ucapnya sebelum pergi meninggalkanku. "Insya Allah nanti aku sampaikan," sahutku. Alifah tersenyum dan pergi dari hadapanku. Kulihat lagi jam tanganku sudah pukul 17:30, tapi Mas Yusuf belum juga datang. Kemana ya dia? Tak lama berselang aku mendapati seorang ikhwan yang dulu pernah aku lihat di book fair. Dia temannya Mas Yusuf yang pernah berbincang dengannya. Aku melihatnya ketika dia melihat ke arahku. Dia mengangguk dan menghampiriku. "Assalamualaikum, Yusufnya kemana?" tanyanya padaku. "Waalaikumsalam, belum datang," jawabku. "Oh, bukannya bareng?" katanya. "Tidak," jawabku kepadanya. "Tadi sih anak ketemu dia di sekolah, terus dia bilang mau pergi jenguk Mas Bambang yang lagi sakit. Tapi dia nggak bilang mau datang ke sini," kata teman Mas Yusuf. "Memang Mas Bambang sakit apa? Antum tahu kapan dia pergi jenguk Mas Bambang?" tanyaku padanya. "Tadi pagi kakinya Mas Bambang tersiram air panas, jadi dia tidak bisa mengajar. Kayaknya abis asar deh tadi Yusuf jalan. Soalnya dia bilang pulang dari rumah Mas Bambang, dia mau langsung ke rumah ibunya, mau nginap katanya. Tapi nggak tahu juga sih," katanya. Aku terdiam sejenak. Tiba-tiba dia dipanggil oleh temannya. "Randi, ayo," katanya. "Afwan, ana duluan ya, assalamualaikum," ucapnya, lalu melangkah menghampiri seseorang yang tadi memanggilnya. "Waalaikumsalam," sahutku. Pikiranku semakin kacau. Apa Mas Yusuf lupa dengan janjinya? Apa Mas Yusuf lupa kalau aku sekarang tengah menantinya di sini? Oh Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa engkau mendatangkan Randi ke sini untuk memberikan kabar yang membuatku bimbang?
Sesaat lamanya aku terdiam sampai akhirnya aku menyadari kalau rintik-rintik hujan telah membasahi pakaianku. Segera saja aku ambil payung dari dalam tas dan kubuka untuk melindungi tubuhku dari hujan. Kalau saja Mas Yusuf tidak menyuruhku menunggunya di sini, pasti aku sudah masuk ke dalam terlebih dahulu dan aku tidak bakal kehujanan. Langit sudah semakin mendung dan azan maghrib pun berkumandang. Dengan berucap bismillah, aku melangkahkan kakiku ke dalam diiringi niat kalau aku hendak menunaikan salat maghrib dan bukan bermaksud untuk mengingkari janjiku pada Mas Yusuf. Setelah salat maghrib, aku kembali lagi ke depan dengan harapan Mas Yusuf pasti datang. Hujan sudah mulai reda, namun masih ada sisa-sisa gerimis yang membasahi jilbabku. Aku sudah mulai letih. Aku berniat menghubungi Mas Yusuf kembali, tapi kuurungkan niatku. Akhirnya aku mengirimkan pesan yang isinya, "Mas, bukan maksudku ingin mengingkari janjiku untuk menunggumu di sini sampai kau datang. Tapi sungguh aku sudah tak kuat lagi berdiri di sini untuk menunggumu. Jadi aku harap kau mau mengizinkanku untuk pulang sekarang." Lalu kukirim pesan itu. Alhamdulillah pengiriman berhasil. Allah selalu ada bagi hamba-hambanya yang bersabar. Tak lama kemudian satu pesan aku terima, yaitu dari Mas Yusuf. Ternyata isinya, "Aku segera ke sana, kau jangan kemana-mana, kali ini aku janji." Afwan. Tiba-tiba air mataku jatuh membasahi ponsel yang kupegang. Aku berusaha untuk meluruskan pikiranku, aku berusaha untuk tetap memikirkan hal-hal baik tentang Mas Yusuf. Tapi kenapa air mata ini masih saja membasahi wajahku? Sekuat tenaga aku yakinkan diriku kalau Mas Yusuf hanya terlupa. Dan bukan karena dia tidak mencintaiku makanya dia lupa pada janjinya. Seperempat jam aku menunggunya, akhirnya dia datang juga. Entah bagaimana lagi raut wajahku saat ini. Yang pasti aku berusaha untuk tetap tersenyum melihat kedatangannya. "Maaf ya, maaf banget. Tadi aku lupa kasih tahu kamu kalau Mas Bambang itu sakit. Tadi pagi kakinya tersiram air panas waktu mau menyeduh kopi. Jadi tadi dia tidak mengajar, lalu guru-guru yang lain mengajak aku untuk menjenguknya. Kamu tidak marah kan?" katanya. Aku hanya memandanginya lekat-lekat tanpa bisa menjawab sedikit pun pertanyaannya. Aku bingung harus menjawab apa. Aku memang marah dan sangat kesal kepadanya, tapi aku juga tidak mau kalau dia tahu aku marah padanya. Aku putuskan untuk menggeleng sambil berucap, "Iya, maksudnya?" tanya tidak mengerti. "Coba kamu pikirkan kembali apa jawabanku barusan. Kalau kamu mengerti, pasti kau tahu apa maksud dari jawabanku," sahutku dengan nada yang datar. Aku sudah lelah. Dia terdiam. Acara di Bumi Wiyata sudah selesai. Orang-orang sudah berhamburan keluar. Aku teringat Alifah yang memberikan undangan pernikahannya padaku. Aku segera mengambil undangan itu dari dalam tas dan memberikannya pada Mas Yusuf. "Nih," ucapku sambil menyodorkannya. "Apa ini?" tanyanya. "Undangan pernikahan Alifah," jawabku. Dia membukanya dan membacanya. Tak lama dia berucap datar. "Mungkin inilah yang terbaik." Aku hanya bisa diam. Dia mengembalikan undangannya padaku dan menyuruhku naik ke motornya. Sambil naik, aku berkata, "Sebaiknya kita tidak usah ke rumah ibu. Tidak enak rasanya datang ke sana dengan pakaianku yang basah. Lebih baik besok saja kita ke sananya." "Baiklah," sahutnya. Motor yang kami tumpangi segera berbaur dengan kendaraan lainnya di jalan raya. Sepanjang jalan kami hanya diam sambil mengintrospeksi diri masing-masing. Adakah surga yang tadi aku impi-impikan bisa aku cium baunya? Adakah surga yang telah Allah janjikan itu bisa juga kami rasakan? Entahlah, hanya waktu yang dapat menentukan. Hanya kesabaran dan kekuatan yang dapat menunjukkan segalanya dengan jelas. Aku hanya bisa berdoa dalam diamku. Hari pernikahan Alifah telah tiba. Aku dan Mas Yusuf pergi ke sana bersama-sama. Setelah kemarin aku menyerahkan revisi novelku yang ketiga pada pihak penerbit, aku langsung membeli kado pernikahan untuk Alifah. Mas Yusuf terlihat murung. Entah apa yang dipikirkannya saat ini. Apa mungkin dia masih menyimpan nama Alifah dalam hatinya? Entahlah, aku tak bisa berbuat apa-apa. Di depan sebuah rumah berbentuk sederhana,
Mas Yusuf menarik motornya dengan beberapa motor lainnya yang sudah terparkir lebih dulu di sana. Setelah menulis nama kami di buku tamu dan memberikan bingkisanku pada dua orang wanita yang menjadi pagar ayu di sana, kami masuk ke dalam menemui Alifa dan suaminya. Senyuman penuh kehangatan terpancar di wajah cantik dan menawan Alifa. Dia benar-benar tidak bisa memungkiri kalau hari ini dia begitu bahagia. Bahagia karena dia sudah resmi menjadi seorang istri, bahagia karena hari ini adalah hari pernikahannya, dan bahagia karena dia dan suaminya saling mencintai. Tapi Alifa nggak sadar kalau ada seseorang yang hatinya begitu hancur melihat dia bersanding dengan orang lain. Dia adalah suamiku sendiri. Sebagai seseorang yang sudah hidup bersamanya selama 5 bulan lebih, aku sudah bisa melihat ada kemurungan lain yang aku tangkap di wajahnya. Mungkin dia berpikir, seharusnya aku yang ada di sana. Mungkin itu yang ada di dalam pikirannya. Astagfirullah, aku tidak mau seuzon pada suamiku sendiri. Kembali kuluruskan niatku, aku memasuki halaman rumah yang sudah dipenuhi oleh para tamu. Undangan laki-laki dan undangan wanita dipisah oleh hijab. Aku bersalaman dengan Alifa dan memeluknya dengan erat, seraya mengucapkan kalimat yang sama seperti yang pernah ia ucapkan padaku saat menikah. Barakallah ya Alifa, semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Syukran ya, ucapnya. Aku mengangguk dan tersenyum. Mas Yusuf hanya bersalaman pada Guntur tanpa berucap sepatah kata pun padanya. Aku mengerti perasaannya. Sebelum kami beranjak pergi, Alifa meminta kami untuk berfoto bersama. Aku berdiri di samping Alifa dan Mas Yusuf berdiri di samping Guntur. Tinggi badanku hampir sama dengan Alifa, dan sepertinya tinggi badan Mas Yusuf tak jauh beda dengan Guntur. Setelah berfoto, aku dan Mas Yusuf meminta diri untuk mengambil hidangan di tempat akhwat, dan Mas Yusuf mengambil hidangan di tempat ikhwan. Setelah selesai makan, Mas Yusuf memberikan isyarat matanya padaku sambil mengangguk pelan, menandakan bahwa dia ingin segera pulang. Aku pun menurutinya. Sebelum pulang, sekali lagi kami berpamitan pada Alifa dan Guntur. Dia menyayangkan kami yang terkesan sangat buru-buru sekali. Tapi apa boleh buat, Mas Yusuf sudah mengajakku pulang. Setelah berpamitan, kami pulang dengan perasaan kami masing-masing. Menatap kembali senyum Alifa yang begitu terlihat bahagia di hari pernikahannya. Nah, segitu dulu cerita Ketika Cinta Harus Bersahabat. Kalian pasti penasaran kan? Kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton part ke-8. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tahu the title supaya aku semangat terus bacain cerita yang buat kalian. Dadah! Jadikan aku satu bintang yang terindah dalam hidupmu, agar kau selalu dekat denganku. Jadikan aku satu cinta yang terindah dalam